Orang korupsi itu Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah, lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara Pak, itu pencucian uang Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Katakanlah menang kasino, katakanlah ya, deal di luar negeri, kita bawa ke Indonesia. Di sini nggak bisa dikejar dengan undang-undang TPPU karena tidak memenuhi prinsip double criminality. Misalnya Singapura, mungkin dia tidak terlalu ketat ya, jadi tidak terlalu ketat melakukan CDD, customer due diligence terhadap identitas dan informasi lain dari si orang yang membuka rekening di situ. Bisa-bisa saja. Tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung Pak. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020. Dan sudah disetujui di balik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai ini bisa, mungkin akan menyulitkan, memang tidak selalu sempurna, tetapi saya kira ikhtiar kita harus dilakukan untuk itu. Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Dalam konteks hubungan antar negara, Keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan. Dan sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Sudah menjadi rahasia umum jika selama ini tempat persembunyian yang paling aman bagi para koruptor Indonesia adalah Singapura. Sejumlah buronan koruptor pernah melarikan diri ke Singapura saat akan menjalani proses hukum. Negara tetangga itu dianggap sebagai tempat aman untuk berlindung alias sebagai tempat persembunyian. Namun, sejak Presiden Jokowi memimpin Indonesia, pemerintah terus berkomitmen untuk memberangus oknum-oknum yang merugikan negara. Hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanganinya perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura. Meski celah koruptor bersembunyi di Singapura menjadi kecil karena sudah memiliki perjanjian ekstradisi, namun rupanya mereka masih tidak kapok dan memiliki cara lain untuk lolos dari jeratan hukum atau sekedar menyelamatkan harta curian mereka. Seperti yang dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, salah satu modus yang dilakukan koruptor di Indonesia dalam praktik tindak pidana pencucian uang atau TPPU adalah koruptor menukarkan uang hasil korupsi di Singapura dan diklaim sebagai hasil judi. Singapura merupakan salah satu negara di dunia yang melegalkan judi, sehingga uang hasil judi dianggap sah. Begitupun saat dibawa ke Indonesia akan menjadi sah, padahal itu uang negara hasil pencucian uang. Untuk itulah pemerintah meminta agar para legislator mendukung pembatasan penggunaan uang kartal, lantaran apabila dibiarkan seluas-luasnya maka praktik TPPU akan terus berlanjut. Pemerintah juga mendorong DPR RI untuk mendukung penuh RUU
perampasan aset yang sudah diajukan pemerintah sejak 2020. Melalui RUU ini, pemerintah bakal memiliki kewenangan penuh untuk merampas aset para koruptor dan pelaku TPPU. Tentunya di bawah kepemimpinan Jokowi, akhirnya Singapura dibuat takluk. Kita lihat betapa tergantungnya negeri minyak tersebut terhadap Indonesia, sampai-sampai ada kendala pasokan listrik langsung berimbas pada satu negara. Bisa jadi ini adalah cara Indonesia unjuk gigi dengan Singapura. Ini sudah merupakan sebuah progres yang sangat baik. Perlahan tapi pasti, pemerintah sedang mempersempit ruang gerak para koruptor. Kalau dulu banyak koruptor tenang-tenang saja dalam melakukan aksinya, sekarang mereka makin tidak leluasa karena seolah terus diawasi. Kalau dulu bisa dengan mudah melakukan pencucian uang di luar negeri, sekarang makin sulit karena informasi tersebut makin mudah diakses pemerintah melalui kerjasama dengan negara yang bersangkutan. Kalau DPR benar-benar mengesahkan senjata baru ini, tentunya akan menjadi kabar menggembirakan bagi kita semua sekaligus menjadi mimpi buruk para koruptor yang jelas tidak akan bisa tidur nyenyak lagi mulai malam ini dan seterusnya. Jokowi sekali lagi membuktikan kepada kita semua bahwa beliau adalah pemimpin yang komitmen dalam memberantas korupsi dan sejenisnya. Dia juga membuktikan kalau dirinya bersih dari korupsi dan tidak akan memberikan ruang gerak sedikit pun untuk tindakan korupsi. Ini baru namanya kerja nyata dalam pemberantasan korupsi. Ini adalah keberpihakan sebenarnya untuk rakyat, karena kita tahu seberapa besar kerugian yang telah negara alami gara-gara ulah koruptor busuk yang berhati sok suci tapi munafik. Gara-gara mereka, negara rugi entah berapa puluh triliun yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak. Korupsi adalah setan yang sudah mengakar kuat, seolah sudah menjadi budaya di negeri ini. Makanya Jokowi bertekad untuk melawan itu semua. Menaklukkan Singapura adalah gerbang pembukanya. Alamat para koruptor bakal panas dingin meriang menggigil karena rumor mengatakan jumlahnya juga banyak.